Kemarin saya dapat info ada penundaan sehari karena pada saat ujian pertama itu ada akan dengan kegiatan PKA kalau saya tidak salah apa PKP ujiannya. Jadi digeser sehari ya. Jadi mestinya tanggal 2, 4, 5. Tapi bergeser jadi 4, 5, 6, 7 untuk ujian rancangan. Dan mudah-mudahan sudah diberitahukan sama PIC dan evaluatornya juga ya. Karena hari tanggal 3 itu kan hari Minggu ya. Jadi 4, 5, 6, 7 hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, 4 angkatan. Tidak lama lagi nih, tinggal 3 hari lagi ujian nih. Sudah siapkah laporannya? Nah, ini yang pertanyaan yang sulit ini. Sudah siapkah laporannya? Izin Pak, hampir selesai di apa Pak? Terakhir sebentar ada bimbingan lagi terakhir dengan coach. Bimbingan terakhir ya sebentar ya. Iya. Manfaatkan betul-betul bimbingan terakhir ya dengan coachnya. Tanya apa yang belum jelas ya. Jangan sampai kalian yang belum jelas itu ditanya sama pengujinya, kalian diam. Itu akan berpengaruh. Kuasai betul laporan kalian ya. Pelajari betul-betul laporan kalian. Pada saat ujian nanti, kalian nanti tidak akan ada masalah tentunya. Kemarin di pertemuan kedua sudah saya jelaskan alokasi waktu kan, pemanfaatan waktu di ujian. Sudah? Belum? Per orang berapa menit? Belum, Pak. Belum. Orang. Jadi per orang itu kalian nanti 45 menit. Nanti ada jadwal dibagikan sama PIC atau evaluator. Ya. Itu bergiliran satu persatu karena ujian bersifat tertutup. Jadi tetap nanti masing-masing kelompok itu masuk di main session seperti ini. Nanti masing-masing host di kelompok akan memasukkan teman-teman di room ujiannya, di breakout room ujian. 45 menit, 10 sampai 15 menit itu diberikan kesempatan untuk kalian memaparkan rancangan aktualisasinya berupa PowerPoint. 5 menit diberikan kesempatan untuk mentor kalian memberikan penguatan dan dukungan. Sekali lagi sampaikan kepada mentornya nanti hanya memberikan penguatan dan dukungan. Kalaupun ada saran, singkat, padat, dan jelas. Pengalaman kemarin ada mentor yang seakan jadi penguji. Sehingga nanti begitu pengujinya yang uji, itu tidak akan balance, tidak akan match. Jadi sampaikan kepada mentornya masing-masing. Kemudian sisa waktunya itu akan diberikan kesempatan untuk penguji. Menguji kalian. 45 menit itu tidak mutlak. Standar. Jadi bisa kurang atau bahkan lebih. Atau bahkan lebih. Saya dulu pernah nguji satu orang itu 1,5 jam. Jadi tergantung isi laporan dan teknik komunikasi teman-teman pada saat ditanya oleh penguji. Ya. Kemudian mentornya jangan sampai tidak bisa mendampingi teman-teman. Pastikan mentornya harus mendampingi. Kalau ada halangan, tolong segera cari penggantinya. Sudah dijelaskan kemarin kan, teknik pergantian mentor. Jangan lupa surat kuasa. Siapa yang menggantikan sudah dijelaskan? Mentor adalah atasan langsung yang duduk di jabatan struktural. Yang menggantikan harus setara
Itu yang pertama. Kalau tidak ada yang setara, naik satu tingkat. Kalau awalnya Kasub, naik ke Kabid. Kalau kepala sekolah, kalau SD kan tidak ada KTU. Berarti harus berkomunikasi dengan BKPSDM Kabupaten Balut untuk dicarikan di Dinas Pendidikan. Harus yang menduduki jabatan struktural. Ya. Karena dulu pernah saya dapatkan mentor penggantinya, dia sampaikan, Pak ini guru senior. Mau guru senior pun itu saya tidak akan terima. Pada hari itu juga langsung saya sampaikan, ditunda dulu ujian. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti kita akan berjumpa di meja hijau, ya. Meja ujian. Mudah-mudahan ada yang salah satu kelompoknya bertemu dengan saya juga ini. Kalau saya boleh tahu kelompok satu siapa coachnya? Izin menjawab, Pak. Ya. Pak Bambang. Pak Bambang. Yang Ya. kedua, kelompok 2. Siapa coachnya? Kelompok 2. Izin menjawab Pak, Pak Abu. Abu Bakar, Ahmad Ali. Kelompok 3? Izin menjawab Pak. Hah? Ibu Isna. Ibu Isna ini. Nah ini Ramadan. Sampai 3 saja ya. 3 sampai 4. Ini yang jadi coach di angkatan ini senior semua, sesepuh semua. Ya. Pak Bambang, Pak Abu, Bu Isna. Saya hampir semua coach sudah pernah berpasangan. Dan saya tahu bagaimana teknik bimbingan yang diajarkan sama masing-masing coach. Kemarin sudah saya sampaikan, jangan pernah membanding-bandingkan coach satu dengan yang lain. Ikuti saja sesuai dengan arahan coachnya. Nanti yang menyelesaikan adalah penguji. Yang meluruskan jika ada yang keliru atau saran masukan itu nanti urusan penguji. Ya. Dan karena teman-teman ini pada hari ini mungkin terakhir kali melaksanakan bimbingan, pastikan betul-betul, ya saya ulangi lagi, pastikan betul-betul bertanya apa yang belum kalian pahami, sehingga tidak mengalami kesulitan nanti. Biasanya itu disuruh paparan satu-satu tuh, ya kan? Biasanya ada coach yang seperti itu. Coba paparkan satu persatu. Oke, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan sikap perilaku lagi. Kolabjar ini lagi ada problem dari pusat. Ya. Ini sejak hari Sabtu malam minggu ya. Mungkin dia keluar malam minggu kolabjarnya tidak diantar pulang sama pacarnya. Jadi tersesat di jalan. Ya. Memang agak sedikit gangguan. Informasi terakhir dari teknisi atau PIC LAN itu diperkirakan 1 hari, tapi sampai saat ini memang masih gangguan. Bahkan ada di Kabupaten Morowali Utara itu belum bisa melaksanakan ujian akademik kedua yang ada di Kolabjar. Ini teman-teman sudah semua kan Kolabjarnya, ujian akademik kedua. Ya, berarti tinggal nanti diperiksa sama tim pemeriksa. Ini bersyukur. Ini yang galau ini Moruk. Mereka ujian kalau saya tadi tidak salah tanggal 18 Oktober. Dan kan mereka belum ikut ujian akademik kedua. Mereka galau gimana, gimana. Selalu pertanyaannya seperti itu. Jadi saya jawab tunggu saja sampai selesai. Absensi itu tidak bisa dilaksanakan sampai sekarang karena gangguan. Nah, untuk sementara absensinya kita menilai atau melihat, evaluator melihat dari kehadiran saat mengikuti pembelajaran sinkronus. Ya. Untuk absensi kolabjar itu masih diberikan kebijakan sejak tanggal maintenance kolabjarnya. Ini dia pergi main tenis, nggak pulang-pulang. Itu deh kolabjarnya. Ya. Mudah-mudahan cepat diperbaiki oleh LAN ya, dan tim pusat.
Kemudian terkait dengan penugasan-penugasan, mudah-mudahan tidak ada masalah di kalian. Mudah-mudahan semuanya sudah diselesaikan. Absensi yang sebelum kolabjar sakit, mudah-mudahan juga tidak ada yang bolong-bolong. Mudah-mudahan, ya, saya berdoanya mudah-mudahan tidak ada yang bolong-bolong. Karena kalau yang bolong-bolong seperti itu pasti akan berpengaruh terhadap sikap perilaku. Oke, sampai sejauh ini mungkin kalian ada menghadapi problem, masalah. Kalau ada, bisa diceritakan ke saya. Atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait seputar pelaksanaan pelatihan ini, atau proses, bisa juga ditanyakan ke saya. Silakan. Mungkin saya tidak sampai jam 10-an ya, karena saya masih ada jadwal lagi di Bangkep. Jadwal saya ini padat merayap tenggelam hari ini. Dan informasinya bukan dari semalam. Kalau Pak Rahmat itu dia kaget-kaget biasa. Waktu itu kemarin saya di Bandung, saya tidurnya jam setengah 5 subuh, jam 5 subuh. Kemudian saya itu dibangunkan jam 6:15 oleh Pak Rahmat. Dia ketuk pintu, dia bangunkan, yang dia bawa bukan berita baik, tapi problem. Akun terblokir, dan yang terakhir itu dia sampaikan, Bapak setengah jam lagi masuk di kelas. Saya sampaikan, kenapa tidak nanti 15 menit lagi saya masuk baru disampaikan. Dia cuma senyum, maaf Pak. Tapi nggak apa-apa, saya harus memang dalam keadaan siap, dalam kondisi apapun. Tadi ada yang resen, silakan, ada yang ingin tanyakan? Pak Muhammad Rizwan. Ya, izin Pak bertanya, Muhammad Rizwan, terkait nantinya aktualisasi. Itu kan ada beberapa kegiatan yang harus menghadirkan orang. Nah, di situ harus buat undangan. Undangan itu yang bertanda tangan apakah dari peserta atau dari mentor atau dari pihak dinas, Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pakaian. Nah, dalam beberapa kegiatan kan kita harus ke lapangan atau berkoordinasi, itu pasti ambil dokumentasi. Nah, itu pakaiannya seperti apa tetap hitam putih atau mungkin ada alternatif lain? Terima kasih, Pak. Oke, yang pertama sih jawab. Terkait dengan undangan, mengundang banyak orang. Ini sebenarnya bukan ranah saya, ranahnya coach. Ya. Kalian mengundang, otomatis bukan undangan pribadi. Karena ini menyangkut kedinasan kalian. Berarti yang tanda tangan minimal kepala dinas. Ini Pak Muhammad Rizwan di dinas mana? Unit kerjanya? Di Dinas Pariwisata, Pak. Dinas pariwisata, berarti kepala dinas pariwisata. Mengundang banyak orang kan, berkaitan dengan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di kerja Bapak. Jadi tetap untuk tanda tangannya kepala dinas di undangan. Kemudian pakaian, begitu kalian off campus atau habituasi, itu bukan pakai pakaian hitam putih lagi, teman-teman. Back to habitat, kembali ke kehidupan nyata. Ya. Sudah pakai pakaian PDH, pakai pakaian hitam putih hari Rabu, Kamis batik, Jumat olahraga. Disesuaikan dengan hari-hari kedinasan teman-teman semua. Jadi pakaian bukan hitam putih lagi. Atau ada yang mau masih menggunakan pakaian hitam putih? Ya. Asal jangan lupa, kalau pakai pakaian hitam putih lengkap, jangan lupa atributnya. Supaya masih ketahuan kan, oh CPNS, oh ASN. Kalau tidak pakai atribut nanti dikira, wah jual panci. Jangan sampai seperti itu. Seperti yang kemarin saya sampaikan, jangan sampai orang menilai, wah ini kayaknya sales panci. Tetap harus menggunakan atribut. Jangan sampai kalian sudah back to habitat, atributnya dilepas, pin porpri, papan nama. Tetap ya, kepada pembelajaran kita sebelumnya, etiket berpakaian. Jangan-jangan di sini sampai sejauh ini ada yang tidak menggunakan atribut ini. Ada?
Mengaku memang. Pakai semua ya. Pak Arhan, Pakai maaf, celana kan? Pakai celana kan? pakai Pak. Pakai. Jangan sampai tidak pakai celana. Aduh, bahaya. Apalagi Pak Rizwan, silakan. Mau Pak Arhan, ini kan terkait misalkan di beberapa maksudnya terkait pakaian, misalkan kita kan ada beberapa kegiatan, misal konsultasi sama mentor, konsultasi sama teman sejawat, apa itu baju menyesuaikan dengan hari kerja atau seperti apa? Itu kan pasti ada dokumentasi seperti itu Pak. Pakaiannya tetap menyesuaikan, bukan pakaian hitam putih lagi, Pak Rizwan. Kan sudah off kampus. Kalau kita konsultasi dengan mentor, kegiatan misal kegiatan satu, konsultasi dengan mentor, ya jelas kita pakai pakaian seperti biasa, pakaian PDH seperti biasa. Untuk dokumentasi tidak ada masalah. Kita kan off kampus. Pakaian ini digunakan pada saat on kampus. Atau pada saat kita sedang mengikuti pelatihan. Oke. Ya baik Pak. Siap. Kegiatan satu, konsultasi dengan mentor. Tahapannya mempersiapkan bahan konsultasi. Tahapan 2, meminta saran masukan. Tahapan 3, meminta persetujuan dari mentor. Itu biasanya itu umum sekali. Ya. Itu sudah sering sekali dijumpa. Wah. Pak Muhammad Sahri, silakan. Izin bertanya Pak, Silakan. pada saat off kampus nanti terkait absensi, apakah kita masih melakukan absensi di Kolabjar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, persoalan NDH Pak, belum sampai saat ini kita belum ada NDH, belum dikirimkan. Mungkin itu Pak, terima kasih. Oke. Kalau kemarin klasikal kita menggunakan NDH. Kenapa? Karena itu adalah ada absen fisik yang kita pegang. Nah sekarang absennya absen maya, langsung terpusat di Kolabjar. Kita nggak tahu Bapak itu NDH berapa. Jadi tidak ada istilah NDH lagi. Langsung kepada nama. Kalau dulu NDH 01, 02, atau yang biasa disebut NOSIS, nomor siswa. Ya. NDH nomor daftar hadir. Sekarang nggak pakai lagi seperti itu. Ya. Kecuali absennya masih ada yang fisik. Kita masih menggunakan itu, NDH. Jadi tidak perlu NDH. Kemudian tadi terkait dengan yang pertama tadi, boleh diingatkan kembali Pak Sari? Izin Pak, tentang absen, apa kita masih absen di Kolabjar lagi atau sudah tidak? Oke. Ini biasanya karena sudah terbiasa ngabsen, maunya ngabsen terus. Jadi pada saat off kampus itu tidak mengabsen lagi. Semua kehadiran sikap perilaku kan nanti ada atasan langsung yang menilai. Ya. Karena ingat atasan langsung punya 5% penilaian sikap perilaku kalian. Termasuk kehadiran kalian di unit kerja, biasanya ada peserta yang tambah-tambah libur. Sudah seharusnya masuk, masih bobo cantik di rumahnya. Masih di kampung halaman. Jangan seperti itu ya. Waktunya off kampus, waktunya kalian kembali bekerja, kembali beraktualisasi. Jadi tidak mengabsen di Kolabjar. Nanti pada saat on kampus lagi baru ngabsen. Jadi saya sedikit cerita juga. Ya, jangankan kalian, pejabat eselon 3 dan 4 itu juga seperti itu. Terkadang ya, kalau cerita-cerita dengan PKA dan PKP itu, hari Minggu pun mereka kaget-kaget bangun. Langsung pakai pakaian, buka laptop cepat-cepat, hidupin,
masukin ID, paspor, waiting host. Begitu lihat, hari Minggu. Karena saking kebiasaan mereka itu. Ngabsen, tiba-tiba dikirim ke grup. Saya sudah absen sesi pertama. Karena kalau di PKA PKP itu dia 4 kali absen, 4 sesi absen. Ya. Pagi 2 sesi, siang sampai sore 2 sesi. Sampai jam 6 sore mereka pembelajaran di Zoom. Bayangkan. Kalian hanya sampai 6 JP maksimal, 4 JP maksimal di sinkronus kan, bahkan sampai 6 JP saja. Kalau mereka itu sampai 12 JP. Bayangkan sampai jam 6. Jadi karena kebiasaan mereka ngabsen yang terus-menerus sampai 4 sesi, hari Minggu seperti itu. Kirim screenshot, saya sudah absen sesi pertama. Temannya diam dulu. Ada lagi, saya juga sudah absen. Nanti lama-kelamaan baru dibilang, Pak, Ibu, ini hari Minggu, tidak ada absensi. Baru ketawa semua. Wah, nah, itu biasanya seperti itu. Ya, kalau di PKA PKP, eselon 3 dan eselon 4. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Ya, Pak Laude. Ya, izin Pak, mungkin bagian di saat seminar rancangan itu kan menghadirkan mentor. Misalnya saya ini di instansi SMP 2, ada 9 orang yang ikut Latsar CPNS. Kira-kira bagaimana? Apakah jadwal saya dengan rekan-rekan yang lain itu berbawaan atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Makasih. Ada berapa orang? 9 orang Pak. 9 orang. Oh, tidak apa-apa. Satu mentor mau sampai 9 orang tidak masalah. Itulah tadi saya sebutkan, nanti evaluator atau PIC, Pak Rahmat, itu akan menyusun jadwal ujian. Misal, ya, ada Pak Laude tampil pertama, kedua Pak Krisman, ketiga ada Pak Hairul, misal. Ya, sampai seterusnya. Nah, itu akan diatur jadwalnya. Sehingga Pak Laude dengan Pak Krisman, walaupun nanti berbeda kelompok misal, karena ini satu kelompok, misal berbeda kelompok, itu tidak akan mungkin tampil secara bersamaan kalau mentornya sama. Ya. Jadi mentornya saja nanti yang terbang ke sana kemari. Kalian stay tetap di ruangan masing-masing, di kelompok masing-masing, mentornya yang berpindah-pindah. Ya. Dan kalau mentornya seperti itu yang sama, biasanya agak sedikit menunggu. Karena biasanya agak cepat, agak lambat. Ada yang cepat, ada yang lambat pengujinya. Nah, kalau yang lambat itu biasanya ditunggu sampai selesai di kelompok 1 baru diuji. Atau kalau dia masih belum siap mentornya, itu dicari penggantinya yang lain. Yang mentornya sudah siap. Makanya saya sampaikan, ya, misal Pak Laude tampil pertama, yang kedua ada Pak Muhammad, kemudian ada Pak Krisman, misal, ya. Jadi begitu tampil Pak Laude, Pak Muhammad, Pak Krisman sudah harus menghubungi mentornya. Pak, standby di room. Begitu Pak Muhammad lagi ujian, yang selanjutnya yang keempat sudah harus telepon mentornya. Kenapa seperti itu? Karena tadi yang saya sampaikan, ada yang pengujinya cepat, ada yang lambat. Jangan sampai pengujinya yang menunggu. Karena dulu saya pernah dikasih menunggu sampai 1,5 jam. Menunggu itu membosankan. Asal jangan tunggu mantan lagi. Mantan kan sudah lama dilupakan. Ya. Tunggu yang pasti-pasti saja. Di sini jangan-jangan masih ada yang jomblo sampai dengan pertemuan kita yang ketiga. Masih. Dan tidak ada lagi yang jomblo. Karena kalau saya lihat dari muka-mukanya ini sudah muka-muka punya keluarga semua ya. Atau ada yang masih jomblo di sini? Mengaku memang? Ada? Tidak ada yang mengaku. Mudah-mudahan jomblo terus kalau dari tema. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau masih ada. Tanyakan memang.
Mumpung ketemu saya. Ada? Ada? Tidak ada? Adakah? Ada sayang? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita yang ketiga. Karena saya masuk di mana lagi? Ini penuh sekali nih. Sampai kadang pening sendiri kepala saya. Kadang saya bertanya, ini pertemuan keberapa lagi? Ini pertemuan keberapa lagi? Oke, tidak ada? Jam 10.45 ya kalian bimbingan lagi dengan coachnya. Itu jam berapa? Jam berapa kalian bimbingan lagi dengan coachnya? Hari ini kah? Izin Izin Pak. menjawab, Pak. Iya, jam 10.45. Semua kelompok ya? Atau hanya ada beberapa kelompok? Cuma kelompok 2, Pak. Oh, cuma kelompok 2. Kelompok 1 dengan 3 kapan lagi bimbingannya? Izin menjawab, Pak. Besok kelompok 3. Oke. Kelompok 3 dengan Ibu Isnai. Oke. Biasanya saya itu ketemunya dengan Ibu Isna. Atau bisa juga ketemu dengan Pak Bambang atau Pak Abu. Makanya saya bilang saya bisa ketemu dengan siapa saja sih. Cuman biasanya saya ketemunya dengan Ibu Isna. Kalau ketemu dengan beliau, saya tidak banyak memberikan saran masukan. Tidak banyak, paling hanya 15 catatan saja. Hanya. Biasanya 15 catatan itu ada anak-anaknya juga. Biasanya. Itu juga sudah beberapa kali ketemu dengan Pak Bambang karena menggantikan dulu Ibu Kaban. Saya 3 kali menggantikan Ibu Kaban kemarin. Ya, karena beliau tunjuk langsung, saya yang disuruh ganti. Karena Ibu Kaban itu salah satu kiblat saya kalau memuji. Jadi coach saya itu banyak. Semua penguji saya hampir pernah sit in. Dan semuanya pernah saya tanyakan dan sharing. Dan kita tidak jarang penguji duduk bersama untuk membicarakan hal-hal yang harus kita gali di peserta. Biasanya itu sebulan sekali kita kongko-kongko. Kalau di kantor itu kongko-kongko biasanya. Kita biasa lakukan rapat seperti itu, kongko-kongko, rapat kongko-kongko. Penguji coach kadang, atau kadang penguji, atau struktural semuanya, atau hanya beberapa. Ada lagi? Tidak ada? Izin Ada kan? bertanya, Silakan. ya kita belum bisa lihat kolabjar, jadi belum tahu pengujinya kita, Pak. Penguji itu nanti sebentar baru saya infokan ke PIC. Ya. Karena yang tentukan juga kebetulan saya yang ngatur juga jelas saya. Tapi biasanya saya naikkan ke kabit dulu secara berjenjang, kemudian ke Kaban. Tapi biasanya apa yang saya sudah susun kabit dan Ibu Kaban, iya, langsung tanda tangan. Jadi diserahkan ke saya. Ya, nanti insya Allah secepatnya lah.
secepatnya akan disampaikan. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Kita akhiri pertemuan kita yang ketiga. Deal? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya terbang lagi nih. Saya caw lagi nih. Ini sudah kesana kemari betul-betul saya ini. Oke? Saya bisa berpindah ke kabupaten dalam sekejap. Ya. Kalau istri saya bilang itu badannya saja yang ada di Palu ini, tapi dia bisa kemana saja, ke kabupaten mana saja. Itu biasa kalau istri saya ya bercandain saya. Wah, ayah ini cuma badannya saja yang ada di Palu, tapi dalam sekejap bisa berpindah ke kabupaten mana saja. Biasanya saya langsung bilang, oh iya, kopi dulu, buatin. Ada lagi? Tidak ada? Oke, clear. Saya akhiri pertemuan kita yang ketiga. Saya doakan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan sukses, lancar saja nanti melewati prosesnya sampai dengan ujian rancangan aktualisasi. Mudah-mudahan tidak ada hambatan ya, dan teman-teman semua bisa melewatinya. Kemudian tetap jaga kesehatan karena ini tinggal beberapa hari lagi kalian melaksanakan ujian seminar rancangan. Ya, jangan sampai jatuh sakit ataupun terkena COVID. Jangan sampai, tetap jaga kesehatan kalian. Tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian tadi saya di penyampaian awal ada berita duka, saya turut berduka cita. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang layak, dosa-dosanya diampuni, dan yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan ketabahan. Kemudian ada juga yang pasca operasi, semoga cepat sembuh, cepat pulih, jaga kondisi, jaga stamina, ya, untuk menghadapi ujian seminar. Proses kalian sudah ada di pertengahan. Ya, proses kalian ini sudah ada di pertengahan. Kenapa saya bilang di pertengahan? 30 hari lagi tambah kampus nanti kalian berhabituasi. Masuk hanya tinggal beberapa hari kalian ujian dan menunggu hasil kelulusan. Nah, jangan sampai di pertengahan ini kalian menghadapi masalah yang berat. Ya. Tolong berhati-hati, ya, dan betul-betul kalian harus melewati proses ini. Ya. Selangkah lagi kalian bisa menghapus C-nya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dan lancar-lancar saja. Sekian, mungkin ada salah kata atau perbuatan saya dari semenjak kita awal sampai dengan pertemuan ketiga ini. Ada perkataan saya, sikap atau perbuatan saya yang dapat menyinggung atau tidak mengenakan di hati teman-teman, tolong dimaafkan karena saya hanya manusia biasa. Saya bukan makhluk yang sempurna. Sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan tidak ada satupun yang tidak berdosa di dunia ini, sekecil apapun. Ya. Jadi tolong dimaafkan jika ada salah. Saya juga turut mendoakan kalian semoga lancar. Ya. Sampai di jalan tol tidak ada hambatan. Amin. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Pak Ustadz Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Arhan atas materi yang telah diberikan. Saya harap